mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, sore hari ini kembali kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Untuk itu kami undang Bapak Ibu berdiri sambil menyiapkan kidung jemaat 281. Nanti akan kita nyanyikan bait yang pertama dan dua. Nomor 281. Dan mari bersama-sama kita bangun ibadat keluarga hari ini dengan pengakuan yang demikian. Kami bersekutu di rumah kami masing-masing dalam keluarga untuk membangun ibadat hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di tempat kita masing-masing. Amin. Kita nyanyikan nomor 281 kidung jemaat, bait yang pertama dan dua, segala benua dan langit penuh dan seterusnya. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bagi. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan menggumuli sebagian firman Tuhan untuk menjadi pelengkap ibadat keluarga kita hari ini. Kita akan membuka bagian kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Dan kita awali dengan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan dalam persekutuan keluarga kami hari ini, kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui hamba yang sudah Tuhan percaya untuk menyampaikan, kiranya Tuhan penuhkan dengan kuasa, termasuk kami semua yang sudah siap mendengarkan, juga senantiasa ada di dalam kuasa Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah.
Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Yang demikian saya baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak manusia kehilangan kemuliaan Allah, hidupnya cenderung kepada dosa dan cenderung untuk berbuat jahat. Makin hari semakin cenderung jauh dari Tuhan. Bila demikian, tidak ada satupun sekecil apapun kemungkinan manusia ini bisa kembali datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena memang kecenderungannya makin hari semakin senang menjauh dari Tuhan. Itu semua akibat dosa. Karena dosa, manusia semakin suka, semakin erat dengan dosa. Dan akibat dosa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berawal dari ketidakmungkinan manusia akan bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan punya inisiatif, berprakarsa, mengambil kebijakan untuk menyambung kembali jarak yang semakin jauh itu. Dan Tuhan Yesus sebagai alat perantara, penyambung, penghubung kembali jarak yang semakin jauh akibat dosa. Maka dikatakan, disaksikan oleh Paulus dalam suratnya ini, ia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa, supaya manusia yang berdosa, yang percaya kepada Dia, dibenarkan karena Tuhan Yesus sendiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa bukan berarti Tuhan membenarkan orang berdosa, tetapi Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa itu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang artinya bukan lagi cenderung berbuat dosa, karena sudah bebas dari kuasa jahat, maka mereka kembali dapat membangun hidup yang lebih benar sebagai tanda hidup baru, ciptaan baru, hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah keberuntungan yang besar bagi setiap orang yang mau menerima Kristus dalam hidupnya.
Sejak saat itu kekuatan dosa seharusnya bisa dikalahkan. Yang semula cenderung berbuat dosa, kini bisa melihat dengan jelas cahaya kebenaran yang terpancar dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam anugerah Allah. Karena memang semua prakarsa dibuat oleh Allah sendiri berdasarkan inisiatif Allah sendiri. Sebab sudah jelas tidak mungkin. Jangankan manusia ini mau melakukan untuk kembali hidup benar, menjauhi kejahatan dan dosa, tahu saja tidak. Jadi tidak mungkin. Maka hidup di dalam Kristus disebut dengan hidup di dalam anugerah karena Tuhan yang berprakarsa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, anugerah itu tidak bisa diprediksi. Kapan dan di mana itu akan terjadi. Oleh sebab itu merupakan kebahagiaan tersendiri kala anugerah diberikan. Tidak ada satupun alasan yang membenarkan diri untuk menolak anugerah. Anugerah Tuhan bisa disampaikan melalui siapa saja yang dikehendaki. Termasuk dalam kisah ini, sengaja Rasul Paulus menegaskan bahwa dirinya adalah yang ditugasi dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita dan anugerah Allah itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, namun pada kenyataannya masih ada sebagian orang-orang di Korintus waktu itu yang meragukan kerasulan Paulus dengan banyak alasan. Dan ini sangat disayangkan. Namun Paulus tidak jera akan kenyataan itu. Ia yakin justru dengan suratnya inilah Paulus hendak menegaskan apa yang diyakini kiranya juga menjadi keyakinan orang lain yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah salah satu sosok yang mengalami hidup baru, ciptaan baru. Ia dahulu pembenci Yesus, penganiaya jemaat. Tetapi sekarang, hingga ia diberi gelar rasul, itu karena perubahan yang ada di dalam perilaku, pikiran, dan hatinya melalui perubahan berbalik arah. Kini ia semakin militan untuk mempropagandakan, memberitakan Yesus yang dulu dikejar-kejar itu ternyata melalui dialah Allah berkenan membenarkan orang berdosa seperti Paulus yang saat itu sudah menyadari, sangat mengakui betapa dia ini sudah sangat berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tanda-tanda hidup baru, tanda-tanda ciptaan baru, tanda-tanda hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus adalah mampu berubah, mampu melakukan perubahan. Yang dulu sebagai pembenci, sekarang pengasih. Yang dulu menolak dan melawan Kristus, kini bersedia menjadi hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Kristus berarti menerima Kristus sepenuhnya di dalam hidup. Maka hidup akan
penuh dengan perubahan yang semakin mencerminkan kebenaran Allah. Tuhan memberkati saya dan panjenengan yang bersedia menerima Kristus hingga menjadi ciptaan baru. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu renungan di depan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 282. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 3. Sekaligus untuk mengiring kita menghimpun persembahan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal dan bait 3. Kita masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu, bersama kita menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan memberkati dan mengizinkan kami untuk membangun ibadat kepada Tuhan hari ini. Dan kami pun telah mendapatkan berita khusus hari ini. Kami merasa bahagia. Di dalam Kristus Yesus, kami akan dibenarkan. Sebab kami tidak punya kekuatan untuk dapat memperbaiki hidup ini secara sempurna tanpa anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Selanjutnya berkati hidup kami, keluarga-keluarga kami, semuanya yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kiranya Tuhan juga melindungi dan membuat kami semakin bijaksana. Kami berdoa Tuhan khusus untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum menampakkan penurunan yang signifikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan kuasa dan mujizat guna membebaskan kami dari deraan pandemi ini yang sungguh-sungguh membuat kami merasa terbelenggu. Kami berdoa Tuhan,
untuk keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan deraan penyakit yang ingin bebas dari segala kesulitan. Seperti yang dialami oleh Bapak Agus Yulianto, Bapak Pujiarso, Bapak Slamet Yakub, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Naviani, Ibu Eti Pantom, Ibu Titik Mujiono, juga Mbak Reni. Dan saat ini Bu Yosep yang sedang menunggu untuk tindak lanjut penanganan atas penyakit yang mendera akhir-akhir ini. Tolong Tuhan, saudara-saudara kami yang masih semangat untuk hidup sehat, Tuhan berkenan menunjukkan jalan, Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan. Sementara saudara kami yang sepuh, seperti Ibu Mami Alfon, Ibu Marminah, Ibu Nabi Tupulu, Bapak Masnu, Bapak Akub, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, buatlah mereka tetap kuat dan semakin berpengharapan. Selanjutnya, hendak kami akhiri ibadat ini. Kami akan kembali berkumpul bersama keluarga kami untuk berbagi. Hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadat keluarga ini, maka kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 285, bait yang pertama dan 2, sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kidung Jemaat 285, bait yang pertama dan 2, Tuhan pula gembalaku. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam hidup keluarga saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga dan berbagi. Tuhan senantiasa ada di tengah keluarga kita semua. Amin.